Oke ya guys ya. Jadi Doktif bakalan respon karena langsung dari Palembang. Jadi karena beliau Pak Azizal masih dikenakan wajib lapor ya Pak. Dan beliau kan taat hukum jadi masih melakukan pelaporan. Dua kali ya. Kesempatan jadi kita yang ke sini. Ya. Suaranya agak kencang ya? Iya, agak kencang ya. Oke, kencang. Iya. Oke. Jadi Pak Afrizal, salam kenal dulu dengan Dokter, ya. Oke. Pak Afrizal ini bekerja sebagai apa di DRM? Saya dulu bekerja sama DRM, ya pengawal pribadi, asisten pribadi, asisten menantu, itu semua. Yang bisa dikerjain, saya kerjain. Asri gitu ya rumahnya ya? Oke, Asri. Berapa tahun Pak Afrizal? Kurang lebih hampir 2 tahun loh. Hampir 2 tahun. Dari tahun? Dari tahun 2020 sampai 2022. 2022. Oke ya guys ya. Jadi Pak Afrizal ini bekerja dengan DRL. Atau yang Dokter bilang di sini, sering Dokter bilang sekarang Suneo itu selama 2 tahun. Ya. Jadi akunnya Doktif saat ini lagi disita oleh Kepolisian Jakarta Selatan atas laporan dari DRL. Oke. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat Pak Afrizal kok sampai resign dari beliau? Kerja. Saya merasa tidak nyaman loh bekerja dengan DRL ini. Saya sudah pernah menyatakan mau resign, tapi pernah dibilang dia, saya masih ingat itu di klinik dia di Jakarta Selatan. Dibilang dia mau cari kerja itu susah katanya. Kamu mau kerja apa lagi katanya. Saya bilang urusan kerja, urusan rezeki itu saya punya Allah. Saya bilang gitu. Saya punya Tuhan. Dia yang ngatur. Saya pernah bilang kayak gitu. Oke. Doktif juga melaporkan DRL tentang produk suplemen white tomato. Ya, yang ditempeli stiker. Apakah Pak Afrizal pernah lihat? Kalau white tomato saya kurang tahu. Boleh. Ya, Yang saya tahu tentang apa produknya dia? Pernah melihat nggak ada kegiatan untuk menempelkan stiker yang lain-lain? Saya tidak pernah tahu kalau tentang white tomato. Tapi saya pernah dengar pada satu ruangan dan ada penasihat hukum mereka. Oke. Kan ditanya pada saat itu. Kan waktu itu dia sedang ada masalah sama saya hanya dengar pada saat itu ditanya sama pengacara mereka, produk dokter ini apa yang belum bepom, jadi kita tahu kita bisa backup kan gitu katanya kan kalau nanti apa. Pada saat itu apa itu yang disumpit di sini tuh, yang digantung di apa itu? Oh, digantung di podcastnya dia itu. Ya, yang warna merah itu, yang warna merah itu. Nah, itu katanya itu saya dengar pada saat itu yang belum berbadan Oke, pada saat itu mungkin injeksinya ya. Oke, terus? Nah, itu, tapi kalau white tomato saya kurang tahu, saya tidak pernah mendengar dan melihat. Betul. Oke. Terus apa lagi ya? Oke. Berarti DNA salmon juga enggak ya? Enggak tahu ya. Oke. Terus Dokter mau tanya, kan DRL ini pernah kuliah di Udayan? Iya, betul. Tahu ya? Betul, saya yang sering nganter ke sana. Oh, itu juga? Iya, saya ikut ke sana. Ada Udayan ya? Iya, saya. Dan Pak, emang bisa jalan-jalan juga ke Bali juga ya? Jalan-jalan. Kerja dong. Kerja, oke. Nah, jadi pada saat itu sebenarnya siapa sih yang mengerjakan tugas dan sebagainya? Kalau setahu saya dong, yang sering kan waktu itu kan banyak kuliah itu online pada saat itu kan. Betul, pada saat masih COVID ya guys, masih COVID ya. Jadi kita kalaupun mau kuliah itu biasanya melalui online. Ya, jadi Zoom. Yang sering ngerjainnya pada saat itu ya karyawan dia juga, si Sasa. Ya. Jadi bukan dia sendiri, yang bukan dia, nanti si Sasa yang disuruh. Kalau dia sedang jalan kan Sasa yang disuruh. Jadi
gitu ya guys, tapi alhamdulillah beritanya Pak Afza bahwa beliau sudah di DO, di drop out. Ya saya tahu dong. Keluarkan ya. Karena untuk hasil ujian itu saya tahu dia nggak lulus. Betul. Tahu nggak dia harus tahu? Tahu saya. Guys, ini adalah salah satu ya bukti bahwa DRL itu melakukan pembohongan publik. Dari mana? Pada saat dia bilang, saya kan sudah mengikuti setiap aturan dari Udayana. Nah, jadi sebenarnya di sini DRL itu sudah tahu orangnya nggak lulus. Tapi pada saat Dokti mengungkapkan itu ke publik, dia memutarbalikkan. Dia bilang bahwa saya tidak tahu. Bahkan dari mana Dokti itu tahu, saya sendiri tidak menerima keputusan dari universitas. Dan di sini ketahuan lagi bahwa DRL melakukan pembohongan. Bahwa sebenarnya dia tahu dia nggak lulus ya. Tahu dong. Kan saya bilang dong, jadi kayak mana kuliahnya? Oh biarin aja, dibiarin aja. Nanti kan lama-lama nanti yang Udayana sendiri yang ngebiru saya katanya, yang ngeluarkan saya. Jadi kan nama saya tetap bagus, kata dia kayak gitu. Oke, mungkin kan, sudah ya. Oke. Terus, oh iya, ada pertanyaan juga yang bikin saya penasaran nih. Saat ini kan saya lihat dia mengeluarkan produk yang namanya penumbuh rambut. Ya, jadi dia jualan beberapa kan dari iklannya penumbuh rambut atau sebelum-sebelumnya. Pernah. Nah, Pak Afrizal ini kan setiap hari bersama dengan beliau. Apakah rambut yang saya tahu dia kan rambut tipis dan agak botak ya? Ya, ini rambut tipis dan agak botak. Tapi dia menjual serum penumbuh rambut ke masyarakat Indonesia. Inilah salah satu bentuk pembohongan. Betul nggak? Dia rambut asli atau bukan? Jelasin aja. Rambutnya ya rambut palsu. Saya pernah disuruh antar itu rambut palsu ke Jakarta Barat, ke New Hair itu, menyuci white-nya itu. Oh, New Hair, iya. Jadi kalau pagi dia podcast itu atau apa pagi dia pakai penutup kepala itu pakai rambut asli. Kalau dia sudah pakai rambut palsu baru dia nggak pakai apa. Jadi kalau pakai topi itu betul rambut asli ya dia ya. Iya, kalau pagi lah pokoknya dia itu sering pagi loh nggak dipakai kan mau tidur apa itu pakai yang penutup kepala itu, nah itu rambut asli dia dong. Itu pakai itu rambut palsu itu. Nah itu palsunya banyak kan udah ganti-ganti. Ya ada beberapa lah saya nggak ingat, pokoknya ada lah, pokoknya itu rambutnya palsu itu. Oke, jadi udah ya guys, ini salah satu bentuk lagi kebohongan 8 daerah dan terbuka lagi. Jadi kalian sudah ya, itu yang apa yang dia jual itu udah nggak usah dibeli lagi please. Ya, ini satu persatu terbuka kok. Jadi dia menjual yang namanya serum bolpen, nggak bisa. Bolpen itu nggak bisa hilang hanya dengan serum, itu harus treatment. Ya, begitupun yang kamu jual DRL yang namanya serum penumbuh rambut. Tumbuhin dulu rambut kamu. Ya, sebelum seluruh masyarakat Indonesia beli produk kamu. Paham ya sampai di sini? Oke. Terus kita kembali lagi ke masalah award yang selama ini selalu dia bangga-banggakan karena dia bilang Dokter nggak pernah menerima award, guys. Kasih tahu ya, Dokter sudah 17 tahun, bahkan sampai saat ini 18 tahun, guys. Dokter tahu award itu bisa dibeli. Jadi begitupun dengan DRG ya, yang selalu membanggakan award itu semua bisa dibayar dengan uang. Ya, nah sekarang Pak Afrizal silakan bercerita tentang award. Setelah saya dengar memang punya nyari itu beli tuh. Terakhir sebelum saya di kantor polisi ini, saya masih teleponan, masih berkabar dengan kawan saya di tim DRL dulu, namanya Miftah. Nah, Miftah ini sendiri yang cerita, dia yang urus. Waktu si DRL ini dapat grupnya Pak Erick Thohir. Oh iya. Dia sendiri yang cerita. Itu saya kak yang ngurus nantinya. Itu penghargaan dikasih kok nggak sama kak kayak yang dulu beli kata dia. Kan pernah dengar kan guys tuh, jadi semua bisa dibeli. Jadi Dokter cuma ngomong semua by data. Dan kenapa kok sampai akunnya Dokter keburu-buruan disita? Karena untuk mencegah berita ini tersebar guys. Karena dia tahu Dokter akan melakukan preskon. Gitu. Tapi Dokter yakin ya media ini nggak akan pernah bungkam. Media akan berbicara lebih dahsyat dibanding akun Dokter yang disita. Ya, jadi ini akan lebih dahsyat efeknya.
Aku dokter disita silakan, masih banyak corong-corong yang akan bicara, terutama masyarakat. Yang dia paling takutkan adalah jatuh miskin. Betul. Betul. Ya. Betul. Jadi menurut pandangan Pak Afrizal sendiri, apakah seorang DRL ini benar-benar mu'alaf? Kalau saya pribadi dong, saya tidak percaya dia mu'alaf. Karena saya 2 tahun hampir 2 tahun kerja sama dia, selalu Islam ini selalu jelek di mata dia. Betul. Saya ini pernah kejadian waktu di Surabaya. Saya udah pagi-pagi sudah bilang sama dia, dok, mohon izin ini hari Jumat. Ya. Saya mau sholat Jumat dok. Saya bilang. Jadi saya setelah izin, saya sholat Jumat. Begitu saya pulang lagi, dia sudah nggak ada, saya ditinggal. Terus saya bilang, kamu bisa nggak sholat Jumat itu jangan lama-lama? Nggak usah kau dengar itu apa yang ngomong-ngomong itu. Saya bilang nggak bisa dok, saya bilang. Umat Islam, saya bilang, itu harus didengar. Dan afdal sholatnya, biar saya bilang kayak gitu. Iya, tapi nunggu kau lama kali katanya, lama sekali katanya, kayak gitu. Padahal kita sholat Jumat paling lama 40 menit lah ya. Kan dari 30 menit sampai 40 menit aja sebenarnya. Tapi jadi saya, kalaupun katanya dia masuk Islam, saya nggak percaya. Sama Pak Afrizal saya juga. Tapi kalau saya sudah ada buktinya sebenarnya. Ada juga kesaksian dari teman-teman, bahkan di rumah dia pun masih dia makan B2 itu. Itu kesukaan dia tuh. Oh? Itu kesukaan dia. Belinya di mana tahu ya? Dia kemana-mana, itu harus makan itu. Ya betul, saya setuju memang. Dia selalu bilang sekarang dia makannya sembunyi-sembunyi. Oke ya. Terus ada lagi, oh iya ini. Seorang DRL itu terkenal banget dengan podcastnya sebagai pembela wanita. Ya, ini agak serem nih guys bahasannya guys. Ya, ini agak serem nih bahasannya. Pada saat Doktif ada Pak Afrizal itu kan disodori foto dan bicara bahwa itu disuruh oleh Doktif. Masih ingat kejadian itu? Oke. Foto itu adalah foto asli atau foto editan, ya, yang Pak Afrizal buat. Itu foto asli dok. Foto asli. Foto asli. Foto asli dia bersama istrinya DRE atau bersama dengan wanita lain. Wanita lain dok. Simpenan-simpenannya itu. Tuh, dengerin ya guys ya. Jadi tolong ya yang di luar, kalau dibilang daerah itu penyelamat wanita, mulai kalian beransur macam itu. Tapi kalau menurut saya, dia itu daerah itu perusak wanita. Nah, jadi hati-hati. Ya, dengerin ya. Jadi selama ini kalian begitu dicuci otaknya dengan pengiringan opini yang dilakukan di podcastnya. Ya, DRL ini seolah-olah kayak membela banget wanita. Enggak guys. Ya, begitu banyak wanita-wanita sudah jadi korban media. Jadi bisa dipastikan itu wanita lain ya. Wanita lain dong. Yang di Singapura, yang itu wanita lain ya. Ya, oke ya guys ya. Nah, ini juga yang sempat menjadi boleh ini kalau teks si daerah juga boleh. Biar dia agak jantungan mungkin ya guys ya. Yang ini real ya, nggak ada yang namanya gimmick, nggak ada settingan. Pak Afrizal di sini Dovi tidak pernah memaksa Pak Afrizal untuk berbicara tidak sesuai dengan fakta. Demi Allah tidak ada ya. Pak Afrizal berani nggak kalau misalnya sampai demi Allah apa yang saya katakan ini adalah suatu kebenaran? Saya berani dok, saya tantang dia. Katanya dia sudah muslim, saya tantang dia menghabalah. Sumpah. Berani ya? Berani dok. Tuh lihat ya guys ya. Oke. Oh iya. Tentang pengoplosan body lotion. Jadi gini ya guys, brand Helwa itu sudah mengakui bahwa memang night cream-nya itu mengandung haki. Kita sebutkan ya. Oke. Tetapi di body lotion itu owner brand Helwa tidak pernah memasukkan bahan kandungan berbahaya di situ. Untuk body lotion, jadi untuk DRL, surat yang kamu sertakan di akun kamu itu adalah night cream. Jadi jangan lagi kamu melakukan penggiringan opini. Ya, masyarakat sudah cerdas. Yang dokter permasalahkan itu bukan night cream. Yang dokter permasalahkan adalah body lotion. Silakan Bapak cerita. Bagaimana kronologi cerita? Pada saat itu dong, kan
Artinya Putri sama yang ini kan masih ada permasalahan. Nah, pada saat itu kalau tidak salah mau gelar perkara. Gelar perkara. Iya. Di Mabes ya pada saat Di Mabes, di Mabes Polri. Nah, sebelum kejadian itu tepatnya di apartemen Perdewan. Udah ada nomornya. Nah, di situ saya melihat dengan mata kepala saya. Saya berani bersumpah demi Allah. Saya melihat. Pada saat itu memang saya tidak bisa merekam atau membutuh, tidak bisa. Dia mencampurkan yang namanya apa itu, zat berbahaya itu, yang ada di foto itu. Nah, yang ada di foto itu. Nah, yang ada di foto itu betul itu. Dia mencampurnya dari corongnya itu dicampur, dari dalam juga dicampur. Oke. Dicampur langsung di situ berarti? Iya di situ. Dia sendiri atau semua orang? Dia sendiri. Dia sendiri. Guys, lihat ya, DRL sendiri yang mencampurkan body lotion. Saya sampai sekarang dia tidak berani melakukan klarifikasi tentang itu. Karena dia sendiri melakukannya. Itu baru namanya mencampurkan brand. Ya, jadi dia sendiri yang mencampurkan body lotion dengan refactoring, dengan refactoring tersebut. Selanjutnya gimana? Setelah dicampurnya, dia masuk ke kamar dia. Saya tengok kan, apa ini kan? Nah, saya punya inisiatif, saya kan, saya foto lah itu, saya foto. Oke. Nah, saya foto. Itu yang refaktornya itu udah dibuang ke kotak sampah, saya ambil, jadi saya susun kayak itu lagi ya kan. Oke. Nah, saya yang foto kan ambil. Memang yang bukti-bukti yang itu diserahkan ke kepolisian sekarang ini ya? Iya. Karena dokter sudah kasih juga ke kepolisian untuk sebagai barang bukti juga bahwa itu adalah fakta. Ya. Betul lah, fakta ini. Oke, jadi dicampur, terus selanjutnya gimana? Selanjutnya setelah dicampur, ditelepon anggotanya suruh ambil bawa itu. Anggotanya inisialnya ada? M juga? Iya. Oke, terus? Suruh ambil, terus dibawa ke lab. Dibawa ke lab itu si Hans ya. Hans yang melakukan syuting ya, itu Hans ya, berarti yang menjemput juga Hans ya? Yang menjemput di Medan? Ya, si Hans. Nah, setelah dibawa itu ke lab, baru keluar hasil lab, baru dipasang dia di status dia di izin. Nah, maksudnya ini. Jadi guys, setelah itu dipasang ceritanya di Google bahwa produk body lotion dari brand Helwa itu mengandung bahan berbahaya. Itu fitnah yang sangat kecil. Itu yang namanya menjatuhkan. Jangan dibandingkan dengan dokter. Yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Nggak pernah dokter foto-foto, itu perbuatan dosa. Ya, gitu. Jadi nggak pernah yang namanya dokter foto, yang dokter lakukan langsung masukin ke web. Hasil keluar dokter sampaikan, makanya sampai sekarang pun brand-brand owner pun yang ada malah meminta maaf, memperbaiki. Nah, pada saat itu brand Helwa sempat juga ribut kan pada saat itu ya, tapi suaranya nggak terdengar. Kenapa guys? Karena pada saat itu kita semua tertipu oleh dia. Kita semua tertipu dengan brand image-nya dia, framing-nya dia sebagai seorang dokter yang membela masyarakat. Begitu hebatnya, ya begitu hebatnya dia memframing itu semua. Oke. Terus di sini ada lagi yang mau ditanya enggak guys? Ada lagi yang mau ditanya enggak? Ari bilang di sini tidak ada yang namanya mengolok. Di sini membuka kebenaran. Ya, di sini tidak ada. Kalau kamu mau membela, silakan beli produk dari RL. Silakan coba, ada nggak hasilnya. Ya, karena bahkan adiknya sendiri pun mengakui produknya itu adalah overpriced dan overpriced. Adiknya sendiri pun mengakui. Ya, jadi dia ada cerita Atlantis, Atlantis pernah yang ke Bali yang punyanya Atlas. Pernah main ke Bali. Berarti pernah ketemu Bang Otman juga? Pernah ya, sering ketemu. Oke. Kalau di Bali sering sama perempuan yang disebutin itu atau lain lagi? Lain lagi. Jadi rumah yang saya post itu rumah siapa? Itu
simpenannya lah itu, simpanan dia tuh. Jadi bukan istrinya ya, betul Nah, ya. bukan. Jadi untuk istrinya nggak apa-apa, ya. Jadi apa yang Dokter sampaikan di konten yang Dokter sebelumnya itu adalah fakta, ya. Nggak ada. Dan istrinya pun jangan lagi membackup, ya. Karena kebenaran itu nggak akan bisa, mau seperti apapun ditutup, itu pasti akan terbongkar. Kebusukan pasti akan tercium, ya. Jadi kita doakan untuk DRE bisa mengungkap juga kebenarannya, ya, karena harus teplok. Masyarakat Indonesia ini harus kita buat cerdas, smart bersama-sama, benar ya? Bagaimana sih karakter DRE sebenarnya yang Pak Afrizal lihat sampai yang Dokter itu kaget loh ya. Maksudnya kan Pak Afrizal sudah setia banget selama 2 tahun ya, kok tiba-tiba bisa melakukan hal seperti yang kemarin Pak Afrizal alami. Jadi karakternya sebenarnya di matanya Pak Afrizal itu seperti apa sih seorang DRE ini? Saya kenal dia dulu sebelum dia jadi orang hebat, saya kenal. Ini Kalau sekarang berarti melihatnya hebat dan tanda kutip ya. Kalau saya bukan hebat ya, itu memang hebat tapi dalam menipu masyarakat Indonesia. Jadi bukan hebat dalam konotasi yang positif ya. Kalau menurut saya orangnya ambisius, sudah menghalalkan apapun cara, gitu. Kalau saya lihat, kalau katanya A ya harus A, nggak bisa dibantah-bantah itu. Saya pernah dari Jakarta diutus pulang ke Palembang ini cuma untuk jemput simpanannya itu. Padahal sudah 3 bulan saya nggak ketemu istri saya. Saya gedor-gedor itu rumah, saya gedor-gedor, hampir ada 15 menit nggak dibuka-buka. Dia pernah ribut itu sama siapa? Ribut lah, kayak berantem lah kayak itu ya kan. Saya disuruh terbang dari Jakarta ke Palembang, suruh jemput itu si perempuan itu. Saya sudah gedor-gedor, nggak dibuka-buka. Saya telepon, kok kayak mana ini? Matikan lampunya, biar AC-nya dia kepanasan kan. Sedangkan di depan rumah itu ada orang renovasi rumah. Saya kan ngeliatin orang dok. Nah, saya kan malu kan. Lebih dari 15 menit saya gedor-gedor. Jadi saya pulang, saya jumpain anak istri saya. Itu nggak jauh dari tempat kosannya si perempuan pada saat itu Pak Afrizal masih ada di Palembang keluarganya? Masih. Oke, belum balik kemudian. Belum. Jadi saya jumpain lah ya, saya rindu juga sama istri dan anak saya. Betul. 3 bulan nggak ketemu. Iya. Sedangkan dia ada setiap hari harus ditemani perempuan. Nah, itu. Jadi saya jumpain, saya dimaki-maki saya. Dimaki-maki saya. Kamu itu apa? Pekerjaan kamu kayak gitu, saya dimaki-maki. Jadi besoknya setelah saya berhasil si perempuan ini pun mau diajak ke Jakarta, besoknya saya dipanggil, saya disidang. Kamu itu sebenarnya mau kerja apa enggak? Kalau enggak mau kerja sudah berhenti aja. Berhentikan saya, kata saya. Saat ini juga saya berhenti, saya bilang. Saya siap berhenti. Saya bilang kayak itu. Dia habis ketemu sama orang salah satu stasiun TV waktu itu, yang mau acara apa itu. Berhentikan saya saat ini juga, saya bilang. Saya siap berhenti, saya bilang. Ya kan, masa saya mau jumpa istri saya sama anak saya pun nggak boleh dong. Dengerin ya guys ya, tuh. Jadi buat kalian yang masih muji-muji dia, dengerin betapa zolimnya DRE ini. Dan sekarang sudah saatnya terbuka, ya. Oke. Terus apalagi yang mungkin Pak Afrizal ingin masyarakat ketahui lah semuanya. Apalagi nih hal-hal cerita apa yang selama ini yang jelas Dokter ingatin ya, Pak Afrizal ini saksi mata ya, bahwa apa tadi rambutnya DRE itu sebenarnya unik ya, rambutnya dia botak. Jadi apa yang dia jual itu semua produknya hoax ya, Dokter bilang ya, karena dia sendiri tidak bisa menumbuhkan rambutnya dia sendiri. Oke. Terus yang relabeling ya, itu jelas saat ini kasusnya sudah masuk ke PMJ, sudah naik sidik, dan kemungkinan dalam waktu dekat juga beliau akan jadi tersangka seperti itu. Ya. Terus apalagi mungkin untuk masyarakat Indonesia pesan-pesannya apa? Untuk masyarakat Indonesia, ya pesan-pesannya jangan mudah tertipu, jangan mudah percaya dengan framing yang dibentuk seindah mungkin, sebaik mungkin di mata masyarakat. Saya hampir 2 tahun di dokter itu, DRL itu, pintar membuat framing. Pandai memutarbalikkan fakta, pandai memframing, seperti yang Dokter makanya sempat
sempat sangat membenci yang namanya kartu pada saat itu. Jadi Dokis itu sempat kecewa dengan kartu, ikut-ikut. Jadi pada saat itu kenapa kok kartu kok beda ya? Kok kasus yang pada saat itu diseret-seret ya? Dia tadi ada yang. Jadi pada saat itu bagaimana ceritanya kasus yang dia itu diseret-seret oleh PMJ? Gimana ceritanya? Pada saat itu ada. Coba diceritakan seperti apa. Jadi kan kesannya kan di sini PMJ itu yang melakukan tindakan kekerasan, cara-cara seperti itu. Framingnya terbentuk kan seperti itu. Iya. Nah, Pak Rizal pada saat itu ada di situ. Ada dong. Bagaimana kisah aslinya? Silakan. Itu sebelum terjadi itu dong, saya masih ingat kejadian terakhir hari Rabu. Si Han ini yang punya apa? Kita apa aja? Kita retas aja kata dia. Oh, si Han sudah bisa seperti itu? Iya, bisa itu katanya. Katanya kan itu kan terhubung sama Facebook dan macam kan bisa. Nanti kita apa di Facebook kita kasih tahu bahwasannya si Daryl ini sekarang pakai apa akun yang ini, ya itulah kan. Oke, jadi saya sudah bilang masuk illegal access ya, jadi yang sudah menjadi standar sudah Dokis nih. Kalau akunnya Dokis sudah disita oleh pihak Polres Jakarta Selatan, ya. Sebenarnya kalau Dokis mau, Dokis akan dapat dengan mudah masuk ke akun itu. Tapi kalau Dokis taat kepada akun, oke, sudah disita, ya udah Dokis akan melakukan respon dengan cara yang lain, dengan undang teman-teman yang dari media nasional, ya. Bahkan jauh lebih dahsyat efeknya nanti, ya. Terus silakan. Jadi saya dong masih saran, mohon maaf dok, saya bilang jangan dong, nanti tambah menjadi masalah. Saya bilang enggak gitu kan. Karena di dalam mobil kan, pulang itu ngobrol di dalam mobil, iya. Gimana? Mau Jakarta atau di sini? Di Palembang. Oh, Palembang, ya. Oke, terus? Jangan dong, nanti tambah lagi masalah. Saya bilang kan, masalah satu belum selesai, nanti tambah masalah lagi. Saya bilang apa-apa itu, kata dia ya kan. Berarti persetujuan berdua ya, antara ya, iya, iya, gitu. Bukan atas Han sendiri, enggak ya? Enggak. Okay. Jadi setelah itu, kejadian berapa hari, saya masih di rumah kontrakan saya di sini kan. Okay. Nah, di situ saya di WA, ditelepon sama sopirnya. Okay. Sopirnya yang di sini kan. Kakak cepet datang ke rumah dokter katanya. Ada apa cepet? Memang saya sudah mau berangkat, tapi saya karena mungkin ada masalah itu disuruh cepet kan. Betul. Jadi saya cepet datang. Saya lihat di situ sudah banyak polisi rupanya. Betul. Jadi saya dipisahkan sama polisi kan. Saya ditanya, kamu siapanya? Saya aspirnya, saya bilang. Sudah, kamu di sini katanya, jangan ikut-ikut, kata dia kan, kata polisi kan pada saat itu kan. Jadi karena daerah ini pada saat itu masih bos saya kerja, jadi polisi naik, saya pun ikut naik kan. Yang lucunya pada saat itu sudah mau ditangkap, bisa-bisanya disetting lagi, biar mau masuk kamar, mau kencing dulu. Ya polisi mungkin sudah baca gelagat dia, memang orang ini pinter memframing. Tuh, gas. Mau ditangkap polisi pun pinter dia. Udah biar di kamar, maksudnya mau dikunci di kamar kan. Nah itu biar apa, bisa mau ditangkap polisi pun briefing dulu. Nah, jadi ditangkap polisi briefing. Ya, jadi masyarakat Indonesia harus cerdas. Aduh ya, aduh siapa. Iya betul dong. Saya ini, yang saya bilang ini, saya lihat, saya dengar, dan saya berani bersumpah. Jadi bukan yang namanya dari PMJ ini menarik dia menyeret. Enggak. Enggak ya, ceritanya enggak seperti itu. Ya karena dia ngeyel, memang ngeyel. Nah, kalau saya kemarin ditangkap polisi, saya kooperatif. Walaupun saya tidak merasa saya ditipu, saya tidak pernah terima surat, saya tidak pernah ada panggilan, saya hadapin. Saya nggak ngeyel kayak si DRL. Iya. Nah, saya hadapin. Betul. Jadi semuanya itu serba disetting untuk menjadi konten. Betul dong. Konten yang akan menimbulkan simpati masyarakat. Iya. Oke itu. Oke. Jadi tapi sekarang sudah semakin cerdas sih masyarakat. Terus tahu nggak soal yang masalah ternak bujur-bujur itu? Tahu saya dong. Nggak tahu ya. Tahu. Nah kalau ini memang ada agensinya Pak Rizal. Kalau tentang itu saya belum tahu, tapi kalau dulu saya tahu waktu dia mau ikut apa Shopee World, itu disuruh pokoknya kalau enggak apa dimarahin, pokoknya harus gitu aja. Kayak bisa kita sebut apa fake viewer, fake buyer dan begitu supaya tembus apa namanya itu rekor gitu tahu nggak? Kalau yang
Itu yang tahu saya itulah dok, pokoknya karyawan yang waktu Shopee itu yang dia mau dapat buat itu, nah, itu harus itu. Tapi nggak menang juga, nggak dapat nomor 1. Nah. Oke ya. Oke, di sini ada tim wartawan yang pengen nanya sesuatu. Apa mungkin? Ada yang mau ditambahkan, mau tanya-tanya wartawannya di sini? Ada? Nggak ada? Alasan dia mengoplos apa sih? Alasan dia mengoplos body lotion itu sebenarnya alasannya apa? Kalau alasannya saya kurang tahu, ya, Mbak. Tapi yang saya tahu, saya lihat dengan mata kepala saya, memang dia yang ngoplos. Ya, saya niatnya apa saya tidak tahu. Yang saya tahu pada saat itu menggelar perkara di Barreskrim. Nah, jadi supaya mungkin kalau dugaan asumsi adoptif kan memang ini dugaan ya, memang untuk mengalihkan berita saja supaya lebih menjelekkan nama brand hewan tersebut. Mungkin anehnya di situ. Ya, oke. Pak Afrizal sendiri di Dr. Chan di RL sebagai apa Pak? Maksudnya jabatannya sebagai apa sampai dipercaya? Serba bisa katanya tadi dia bilang dia sebagai asisten sebagai apa? Saya di situ pada saat itu saya kan apa sebagai apa ya? Saya di situ ya sebagai penawar pribadi, sebagai asisten pribadi saya di situ. Masih ada itu apanya itu? Nemtek saya yang kerja masih ada itu. Pokoknya ya kemana dia saya ikut. Yang kasus Malina tahu nggak itu? Saya nggak kerja lagi dok. Oh, yang kasus Malina sudah berhenti kan? Ya. Di Padang saya, ya, di Padang ya kan dok. Tapi tapi saya dengar kabarnya, tapi saya nggak mau ikut itu lagi karena saya memang sudah bekerja ya kan dok. Saya biarkan. Jadi beda case ya. Itu pada saat itu kasus Padang beliaunya sudah resign, sudah berhenti. Jadi orang kepercayaannya di RL sendiri. Iya, ya pada saat itu saya ya mbak, pokoknya kemana dia saya ikut, pokoknya saya itu nggak masuk ke kamar tidur dia ya lah, gitu. Ya, tapi nanti kamar tidurnya sudah dia tidur sama apa ya saya juga yang pernah disuruh bersihin. Nah itu, nah cobalah. Kalau misalnya memiliki hubungan dengan wanita lain itu berapa wanita yang Pak Afrizal tahu? Kalau yang saya tahu aja 1, 2, 3, ada 4 orang. 4 wanita. Yang saya sering saya lihat 4 wanita. Nah, itu yang wanita, ya itu yang bisa continue, bisa berganti-gantian. Digauli terus. Ya saya masalah digaulin atau tidak digaulin saya tidak tahu kan, itu kan di dalam kamar kan. Nah, yang pastinya ya kalau laki-laki sama perempuan di dalam kamar ngapain aja ya kan gitu kan. Nah, gitu. Ini saya rasa pun istrinya pun sebenarnya istrinya tahu. Tapi ya istrinya mungkin sudah nggak open lagi, mungkin udah mati rasa mungkin ya kan. Jadi ya seolah-olah nggak tahu. Saya terakhir berhenti riset, saya pernah ditelepon sama istrinya. Saya pernah ditelepon Pak. Ditelepon. Siapa ini kan? Tapi saya tahu sebenarnya itu nomor siapa, tapi nggak saya angkat. 2 kali baru saya angkat. Ini siapa? Saya bilang itu. Oh ini dokter ini katanya. Ada apa dok? Saya bilang. Tanya saya kan. Di mana kamu Rizal? Saya bilang di Medan. Saya bilang. Dia nanya pada saya itu, Rizal apa betul? Ini yang apa perempuan ini? Saya bilang dok, hati seorang istri itu lebih peka daripada seorang kacung, pada seorang pesuruh. Saya bilang begitu. Saya bilang, nanya lah ini ya. Saya bilang lah, urusan yang sering diupload itu memang benar dok. Itulah yang sering dibawa sama suaminya. Saya bilang gitu. Berarti benar dia beli rumah sendiri benar ya? Ya betul loh, orang yang mati rekening saya kok DP pertamanya 50 juta. Saya yang suruh nyari, Rizal cari dulu rumah di sekitaran sini, dekat-dekat sini. Untuk wanita-wanita itu? Ya untuk adalah perempuan kesayangan dia lah Pak. Nah itu kalau marah, berantem, wah bocahnya minta ampun. Itu. Pak Rizal kan kepercayaannya dia, tapi bisa dijeblosin ke pimpinan, ada rasa kekecewaan atau sakit hati yang dalam gitu Pak? Ya kalau kecewa ada. Saya kira setelah saya menandatangani surat pernyataan, nah saya disuruh ada surat. Nah ini mungkin agak bingung nih, jadi gini ceritanya guys. Jadi di tahun 2000, nanti kalau nggak salah di tahun ini ya, jadi tahun 2022 itu
beliau resign, ya, dan beliau itu memang chat, ya, bahwa meminta uang tutup mulut karena beliau itu tahu soal pengoplosan body lotion Helwa tersebut. Ya, betul. Betul ya, ya, betul. Jadi akhirnya karena ketakutan DRR, oke ya sudah dikasih lah guys. Tahu nggak jumlah uang tutup mulutnya berapa? Berapa? 2 juta. 2 juta doang guys. Cuma 2 juta uang tutup mulut. Oke. Jadi gimana Pak? Setelah dikasih 2 juta apa yang dia minta? Saya kan setelah dikasih 2 juta ya saya bilang itu kalau memang ini yang dikasih berarti harga diri dokter itu lebih murah daripada uang. Saya bilang kayak gitu memang di WA. Saya WA kayak gitu loh memang. Udah. Terakhir saya bilang keluarkan hak-hak saya selama saya kerja. Saya bilang uang gaji saya yang terakhir bulan terakhir kan itu saya ingat pokoknya baru pulang dari Singapura itu saya berhenti kerja. Keluarkan hak saya karena belum keluarkan gaji saya kan. Keluarkan hak cuti saya kayak elo saya Berarti bilang. harusnya halnya lebih dari 2 juta dong. Ya itu uang perasaan 2 juta itu uang tutup mulut itu dong. Oke. Nah, terakhir dikeluarkanlah hak saya, dikeluarkan sama orang HRD, mengantarkan secara langsung tunai. Nah, Oh tunai ya, gitu. menyerahkan secara langsung tunai di sebuah masjid lah. Jadi dekat rumah kos saya waktu itu kan, rumah sewa saya kan, di situ. Nah, sekalian dibawakan surat perjanjian di atas materai, bahwasannya kalau untuk ini menyebar, kamu saya apa polisi. Nah, di situ saya sadar, saya kan sudah menandatangani di atas materai, saya meyakini bahwasanya saya tidak akan menyebarkan itu. Sampai saya ditangkap polisi kemarin, saya tidak pernah menyebarkan foto itu, dong. Betul ya guys ya. Foto wanita lain. Yang foto-foto itu tidak satu pun tidak pernah saya kasih sebar. ya ke media. Nah itu.